hal apa itu? Tergantung dalam hal berkaitan dengan perempuan. Bisa menjadi saksi. Di antara ulama kemudian mengatakan urusan menyusui, urusan keperawanan itu bisa wanita menjadi saksi di antara. Ada juga kemudian hal-hal lain yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk saksi. Maka kembali, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua yang sudah kita sampaikan ini bagian dari cara Allah melalui hadis-hadis Nabi SAW untuk menguatkan, memberikan hak yang pantas bagi setiap orang, karena setiap orang di mata Allah itu sama dalam hukumnya. Ada sisi egalitarianisme dalam hukum, ada kesamaan derajat di mata Allah dalam sisi hukum. Jadi jangan sampai kemudian yang tinggi derajatnya nggak kena hukum, tapi yang bawah kemudian nggak kena hukum. Islam itu luar biasa adil. Dan ketika Allah menetapkan hukum bagi kita itu, Allah nggak punya tendensi. Allah itu nggak punya kepentingan. Apa pentingnya Allah untuk menetapkan hukum? Apakah Allah dapat untung dari apa yang ditetapkan? Tapi kalau manusia buat hukum, ada nggak kepentingan? Maka kenapa? Gak usah kaget kalau ada hukum, ada undang-undang yang diamandemen, karena nggak sesuai dengan pesanan partai. Yang mesti dirubah nih, ada keuntungannya. Tapi kalau Allah menetapkan hukum, gak ada urusan Allah. Sampai kemudian Allah mengatakan, kau beribadah kepada aku dengan sepantasnya, sekuat ibadah itu gak ngefek dengan kekuasaan. Begitu pula, kalau engkau berbuat maksiat, sebesar apapun maksiatku kepada aku, maka sungguh itu pun gak ngefek dengan kekuasaan. Jadi Allah itu memberikan sesuatu, menetapkan hukum itu untuk siapa? Bukan untuk Allah, tapi untuk manusia, untuk hamba Allah. Dan itulah bentuk cintanya Allah kepada kita. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sambung. Bukti yang diajukan penggugat harus didahulukan. Lihat. Bagaimana kemudian proses dalam sebuah hukum? Ya. Satu, biar gampang saja. Dan kita juga bisa menyelesaikan hal perkara-perkara kecil, Bu. Bapak sekalian di rumah dimanapun. Ya, jadi bukan hanya terkait dengan hakim saja, tapi kita pun kadang di rumah juga punya permasalahan kecil. Bapak punya anak dua, kadang berantem nggak? Ada. Yang kalau bilang punya dia, kan bilang enggak. Ini bisa dipakai hal-hal yang sederhana untuk bisa menentukan keadilan. Jangan main asal pilih. Yang penting cinta sama si satu, pilih yang satu aja, biarin yang satu. Namanya juga kita kan kadang-kadang, mohon maaf, cintanya kita kadang-kadang beda kualitasnya, Pak. Jujur aja, kita punya anak dua, yang satu akhlaknya baik, satu enggak. Allah, kira-kira cintanya mana? Ya akhlaknya yang baik lah. Nah, kadang-kadang akhlak yang baik ini kita dahulukan dibandingkan yang satu. Mau nggak mau, fitrah manusia. Tapi bagaimana Islam mengajarkan itu agar keadilan itu? Ya, ini prosesnya. Caranya bagaimana? Satu, ada yang kemudian menuntut orang. Itu namanya mudda'a alaih, yang dituntut. Maka yang menuntut ini, satu, harus memberikan bayyinah, harus memberikan bukti, harus mendatangkan saksi. Yang kedua, kalau seandainya saksi itu tidak ada, indikasi-indikasi itu juga tidak ditunjukkan, lalu bagaimana langkah berikutnya? Bagi yang dituduh, maka disuruh bersumpah bahwa ini milik saya, bukan milik dia. Mana yang dimenangkan dalam hal ini? Yang bersumpah tentunya, karena yang menuduh tidak memiliki bukti. Bisa dipahami, Pak? Kasusnya sederhana sebenarnya, di rumah juga bisa. Ada anak yang ngaku ini punya dia, dipermen dia. Nah, ada saksi, ada bukti enggak? Ada bukti. Siapa yang kemudian ditahan berada, maka dia bersumpah dengan hal itu, maka dia mengaku bahwa itu adalah milik. Baik, dan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu landasannya hadis riwayat Bukhari dan Muslim ketika Nabi mengatakan datangkan dua saksi. Ini menjadi perintah umum bahwa setiap perkara apapun maka saksi itu harus dihadapkan, dan itu menjadi hal yang sangat fundamental dalam menentukan sebuah hukum apapun itu. Nah, baik, kemudian jika pihak tergugat tidak mau bersumpah, lalu bagaimana? Tergugat tidak mau bersumpah, maka dikatakan ini, ketika penggugat tidak mau menunjukkan bukti dan hakim meminta tergugat untuk bersumpah, namun ia menolak, maka hakim memutuskan untuk membenarkan sang penggugat. Ada yang gugat tapi nggak punya bayyinah, nggak punya saksi.
terus kemudian yang dituduh nggak mau bersumpah, berarti kan ada ketakutan karena tidak mau bersumpah. Maka siapa yang dimenangkan? Yang dimenangkan adalah penggugat. Karena yang satu sudah diberikan waktu, sudah diberikan peluang, tapi ternyata dia tidak mau bersumpah, maka yang dimenangkan adalah sang penggugat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, dengan apa-apa yang kemudian kita sampaikan terkait dengan beberapa hal ini, maka jelas di dalam hal terkait dengan sumpah juga jangan sewenang-wenang. Satu di antara dosa besar yang dilakukan oleh seseorang yang tidak diampuni dosanya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah sumpah palsu. Jadi tidak boleh bersumpah, sumpah palsu. Banyak hal yang membuat kita akhirnya kemudian bersumpah dengan palsu. Satu, ada unsur kekerabatan. Bisa jadi ada unsur ketakutan dan banyak faktor-faktornya. Sumpah itu pun harus ditetapkan sesuai dengan aturan agama. Seseorang tidak boleh bersumpah selain atas nama Allah. Kan dikatakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum." Sesungguhnya Allah itu melarang kalian untuk bersumpah dengan menyebut nenek moyang kalian. Demi siapa, bukan sumpah. Faman kana halifan falyahtalif billah aw liyasmut. Jika seandainya ada kalian yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah atau dia. Berarti sumpah atas nama Allah. Di dalam hadis yang lain, barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah faqad asyrak, maka dia sudah syirik kepada Allah. Sekarang kita gampangin banget ya sumpah sekarang. Sumpah pocong lah, apalagi sumpah sampai petir lah, apalagi banyak macam bentuk sumpah. Sumpahnya pocong itu kan dilangkahin. Dan gimana gitu pokoknya. Jadi gak bisa. Al-halal itu hanya billah, sumpah itu Allah. Wallahi billahi tallahi. Itu sumpah. Dan itu akan menjadi berkualitas jika sumpah itu bukan hanya diucapkan di lisan, tapi juga dengan kesadaran hati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata dalam bersumpah juga punya adab. Ya, ada adab sumpah. Jika seseorang kemudian bertikai, lalu kemudian seseorang itu diminta hakim untuk bersaksi, maka sebelum orang tersebut bersumpah, hakim dibenarkan lebih dulu untuk menasihatinya dan memberikannya terhadap bahaya. Itu tanggung jawab hakim. Jadi kita sebenarnya kalau kita tarik kepada kehidupan kita, anak-anak sebelum kita minta sumpah, nasihati dulu bahwa kejujuran itu jauh lebih utama dibandingkan sumpah. Dan ini pesan. Jadi hakim itu bisa berdakwah. Orang yang menyelesaikan masalah itu bisa berdakwah. Jadi bukan hakim main minta saksi, main bersumpah, selesai urusannya. Ada rata-rata dakwah itu. Maka diberikan wejangan nasihat itu bahwa kalau bersumpah dengan sumpah yang tidak baik, maka akan melahirkan dosa. Bersumpah palsu, bohong, itu bisa mendatangkan banyak petaka. Bahkan kita juga bisa membacakan ayat-ayat Al-Quran sebagai bentuk dakwah. Jadi dimanapun sebenarnya dakwah itu penting. Siapapun kita, apapun kita, ternyata da'i ilallah, kita punya kewajiban untuk berdakwah. Jadi profesi apapun itu sama. Maka ketika Allah mengatakan wal as'in dal insana lafi khusr, sesungguhnya demi masa setiap orang itu akan merugi. Yang tidak akan merugi itu hanya 3 kelompok manusia secara umum. Siapa itu? Satu, orang yang beriman kepada Allah. Illal ladzina amanu. Yang kedua, wa amilus shalihat, orang yang beramal saleh. Dan yang ketiga, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang yang menasihati, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka obrolan kecil ketika bertemu dengan sahabat, maka tidak ada obrolan yang baik kecuali obrolan itu akan dianggap baik kalau obrolan itu isi 3 syarat utama. 3 syarat obrolan yang baik. Apa itu? Al-amru bis-shalawat, ngajak orang sedekah. Kalau lagi duduk nih Pak, kongko ngobrol, ngomongin tentang sedekah, berbagi kepada orang lain. Ini
kelompok komunitas yang hidup di Indonesia. Yang kedua, amr bil ma'ruf wa nahy 'anil mencegah kepada keburukan dan mengajak pada kebaikan. Yang ketiga, komunikasi yang dibangun yang baik itu firman Allah Subhanahu wa taala adalah al-islahu bainan nas. Ketika kita duduk kita berpikir untuk memberikan solusi dari pertikaian yang terjadi di antara manusia. Saya bertikai, jangan jadi kompor. Tambah lagi, fitnahnya tambah kuat lagi, sehingga tidak perdamaian yang terjadi, tapi ternyata pertikaian. Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kembali kita sampaikan apa kemudian ini baik. Ternyata di dalam hadis ini tidak hanya dibahas terkait dengan orang yang menuduh dan dituduh, tapi peran penting di dalam hadis ini adalah peran seorang hakim. Hakim yang adil salah satu yang akan menyebabkan sebuah negara itu berdiri di atas imamun adil. Sampai Nabi kemudian mengatakan prediksi tidak akan berjaya satu negara ma'rifah janawi jika seandainya satu di antara beberapa komponen itu tidak ada. Yang disebut pertama adalah imamun adil, seorang imam yang maka dikatakan di sini seorang imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza hakama al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajrani, wa idza hakama fajtahada thumma akhta falahu ajrani." Hakim yang adil akan mendapatkan pahala sepenuhnya, meski kemudian keputusannya itu salah. Tapi adil. Dipahami, Pak? Jadi hakim yang adil, keputusan apapun yang dicapai, benar atau salah, maka dia tetap mendapatkan bagian dari pahala. Jika dia berjuang, lalu kemudian betul apa yang kemudian ditetapkan, maka dia akan mendapatkan dua. Tapi jika kemudian dia adil, lalu menetapkan hal yang salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Maka mereka itulah yang disebut dengan hakim yang akan memasuki surga. Maka kembali ma'asyiral muslimin, pesan buat kita semua, keadilan itu harus ditegakkan siapa? Bukan hanya laki-laki, tapi juga kita yang punya anak mesti juga adil. Seorang pejabat mau dari RT sampai atas juga yang memiliki wewenang juga harus menetapkan keadilan dan semua ranahnya. Maka mari kita tutup kemudian kajian ini dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Dawud. Beliau mengatakan al-qudatu thalatha. Hakim itu ada 3 macam. Yang pertama, wahidun fil jannah. Ada satu hakim yang ditetapkan di surga. Jadi yang saya katakan, semakin luas cakupan amanah yang diberikan, sesungguhnya semakin banyak peluang untuk 2 hal. 1, peluang untuk masuk surga. 2, peluang untuk masuk. Kan setiap orang itu memimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap di antara kalian itu adalah pemimpin bagi orang yang dipimpinnya. Sampai kemudian diri kita pun menjadi pemimpin bagi tubuh kita. Lebih simpel. Jadi kita semua adalah pemimpin. Kalau kita tidak punya rakyat, maka paling tidak minimal kita menjadi pemimpin bagi tubuh-tubuh kita. Tubuh-tubuh ini nanti akan bersaksi nggak di hadapan Allah menuntut kita? Iya. Ini yang paling berat. Apalagi sampai Allah mengatakan dalam surat Al-Yaumah tublas sarair, semua rahasia akan dibuka. Semua itu akan datang untuk menjadi saksi di hadapan Allah dan menuntut hak-haknya dari sendiri diri kita. Sampai nanti kemudian Allah mengatakan, yang Rasul mengatakan yang menjadi saksi itu adalah tulang belulang, daging-daging, kulit-kulit itu menjadi saksi. Bahwa ketika Allah ciptakan, Allah titipkan amanah kepada mata itu untuk kau apa, hati itu untuk apa, maka nanti akan menjadi sumber penyebab masuk neraka, juga menjadi penyebab masuk. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami sudah sediakan neraka itu kayu bakar. Siapa yang menjadi kayu bakarnya? Al-jinnu wal ins, jin dan manusia. Kenapa dua-duanya bisa masuk neraka? Karena dua-duanya memiliki khitab, memiliki taklif, memiliki kewajiban yang sama. Jin juga punya kewajiban seperti manusia.
Maka dua-duanya berhak masuk surga, juga berhak masuk neraka. Apa penyebabnya masuk neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah titipkan hati buat kita, tapi hati kita tidak buka untuk menerima hidayah Allah. Tutup, nggak pernah diperbaiki, nggak pernah diobati. Dia menjerit tapi kita nggak pernah kasih nutrisi. Tubuh itu kan terdiri dari dua, jasad dan rohani. Kita kadang sibuk hanya untuk jasadnya saja, tapi rohani nggak pernah kita perhatikan. Padahal jasad itu tidak akan pernah bermanfaat, tidak akan pernah bernilai keberadaannya kalau rohaninya itu tidak. Pakai iman. Oktober 2020 datang meresmikan pabrik gulanya di Bombana dengan grup yang sama. Saya menuliskan surat, Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, wa ba'du. Menyimak, mendengarkan ceramah Bang Ustadz Alfian Tanjung. Saudara-saudara sekalian, umur saya 69 tahun. Jadi ketika saya usia SMP itu sekitar tahun 70-an gitu ya. Saya membantu ayah saya berdagang di kaki 5 Taman Puring atau Jalan Singgalang. Saya seneng beli-beli buku bacaan, apa buku cetak ya, bekas di tukang loa itu kan. Itu ada majalah Panji Masyarakat, majalah Ruhul Islam, majalah Gema Islam, akhirnya juga majalah Kiblat. Itu belum ada zaman majalah Sabili ya. Itu masih zaman Panji Masyarakat. Nah itu Panji Masyarakat nomor 1, terbitan nomor 1 itu saya punyai, saya second bekas gitu ya. Itu gambarnya Pak Nasir, Mr. Muhammad Nasir, mantan Menteri Penerangan, Ketua Umum Masumi yang pertama. Ya. Apalagi dia perintis atau ketua umum dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang dulunya berpusat di Masjid Al Munawaroh kalau nggak salah itu, di Jalan Kiai Haji Mas Mansur Tanah Abang kalau nggak salah ya. Tapi sekitar itulah. Kemudian pindah ke Keramat 45, jalan mana tuh, Jalan Muhammad Tamrin, Husni Tamrin ya. Di situ didirikanlah Dewan Dakwah Islam Indonesia dengan masjidnya Al Furqon namanya. Sebelah kirinya lagi ini kan menghadap ke barat ya itu. Sekiranya itu kalau nggak salah perguruan Muhammadiyah ya, kalau nggak salah. Kemudian ada PBNU dan sebagainya. Maksud saya ceritakan tentang Muhammad Nasir kegiatannya, atribut-atribut dia. Nah, dan saya rasa perjuangan umat Islam itu yang sifatnya demokratis, modern, itu dimulai dari partai atau partai politik Islam Masumi, Partai Masumi, Majelis Syuro Muslim Indonesia, yang di bawah pimpinan ketua umumnya itu Muhammad Nasir. Begitu dulu sekian ya, bahwa Ustadz Alfian Tanjung ini salah satu kader atau muridnya Muhammad Nasir gitu. Juga termasuk Yusril Iza Mahendra yang asalnya dari Belitung, Bangka Belitung. Jauh kan sana, di Provinsi Bangka Belitung dia. Nah kalau Alfian Tanjung ini orang Padang tapi dari kecil merantau ke Jakarta, ke Betawi. Nah, mungkin Jakarta Pusat gitu ya. Di Dewan Dakwah Indonesia itulah. Jadi ceramahnya ini yang saya dengar itu ada sekitar 1 jam lebih itu. Poin-poinnya antara lain begitu gitu. Antara lain begitu. Nah ini nyambung
dengan tadi saya masih usia SMP baca koran ya, koran Pelita waktu itu tahun 71 itu, Pelita masih asli itu corongnya Partai Persatuan Pembangunan. Nah, waktu itu ketuanya Haryono Suyono atau siapa, bukan Jonaro itu, masih Haryono Suyono mungkin ya, yang akhirnya nanti di ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia gantikan Muhammad Nasir itu dan sebagainya. Nah ini antara bacaan saya berarti kan ideologi saya juga gitu, politik saya itu sama nih dengan Alfian Tanjung, Ustadz Alfian Tanjung. Cuman dia memang sering bertemu mungkin dengan Muhammad Nasir dan tokoh-tokoh Masumi saat itu. Sedangkan saya cuma ketemunya di koran atau di majalah ya. Ya kalau Pak Hamka pernah waktu beliau khutbah Jumat yang terakhir ya, barangkali tahun 1980 sebelum dia meninggal, itu khutbahnya yang berisi mengecam. Dia kan waktu itu ketua umum pertama MUI, Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia yang direstui oleh berdirinya oleh Pak Harto gitu ya, Pak Harto. Di situ dia mengecam Pak Menteri Agama Saprodin Pegawai Negara, bukan Saprodin, Alamsa Perwakilan Negara. Dia dari militer ya, pensiun militer non aktif, dan diangkat oleh Pak Harto menjadi bukan gubernur, Menteri Depag, Departemen Agama, belum jadi Kementerian Agama baru Depag, Menteri Departemen Agama dia. Nah dia kan orang pemerintah, jadi dia mengutus atau langsung ketemu Profesor Dr. Hamka, barangkali di rumahnya bukan di kantor MUI barangkali, agar Profesor Dr. Hamka ini menarik gitu fatwa yang menyatakan Natal bersama itu halal gitu. Kalau menurut Pak Hamka fatwanya itu mengharamkan Natal. Nah Profesor Dr. Hamka termasuk tokoh Masumi ya, orang Muhammadiyah dan tokoh Masumi, Mubalik Muhammadiyah dan sebagainya. Bisa cerita kembali kepada Ustadz Alfian Tanjung. Saya begini-begini ini nyambung gitu ya. Nah ini makanya saya mau bukan mengulas ya, mengomentari gitu. Nah poin-poin yang disampaikan oleh Ustadz Alfian Tanjung. Nah antara lain bicaranya itu, walaupun ini bukan dari rapat tertutup ya, ini agak terbuka juga karena dieksposi di media sosial, berarti masih termasuk aman gitu. Poin-poin yang bisa saya pahami, beliau Ustaz Alfian Tanjung ini menyatakan ini memang agak sensitif tapi perlu saya katakan gitu ya. Ya ini ada kaitannya dengan perjuangan Masumi juga gitu, yang waktu saat itu berhadapan-hadapan dengan PNI, pimpinan Pak Karno sebagai presiden, berhadapan juga dengan PKI, Partai Komunis Indonesia. Saat itu pimpin siapa waktu itu? Amuso, Alimin dan sebagainya gitu. Dan Aidit bukan Dipo Nusantara Aidit, dia orang Sumatera kan. Asalnya keturunan Islam tapi kok jadi komunis dia.